Dengar Dengar, Pak. Pak. Pagi Pak, dengar. Baik, masalah sama audio. Baik, ini yang sudah hadir ada 27 dari total 30-an kalau nggak salah. Ya, ada 32 orang. 32 orang. Yang sudah hadir ada 28 ya, 28 orang. Baik, nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Ya, selamat pagi semua. Ini kuliah pertama. Judul kuliahnya pengembangan aplikasi berbasis objek. Ya. Tapi gini, ini judul kuliahnya dari dulu tidak pernah berubah ini. Judul kuliahnya tidak pernah berubah. Saya ingin menggarisbawahi bahwa nanti karena berbasis objek itu kan sudah paradigma lama ya. Sudah paradigma lama, nanti saya lebih berfokusnya ke bagaimana bisa kembangkan ke arah layanan. Karena ini adalah kelas LTI, layanan teknologi informasi, jadi nanti banyak kita bahas tentang bagaimana paradigma yang berbasis layanan, pengembangan aplikasi yang berbasis layanan, terutama integrated system. Ya, itu saya berikan ini dulu, berikan pengantar dulu di depan seperti itu nanti ya. Jadi ini bukan object oriented programming ya dan semacamnya. Itu levelnya udah level mahasiswa D3 S1 dulu ya. Bahkan otodidak belajar sendiri juga bisa. Apakah ini kelas pertama atau sudah ada kelas sebelumnya ya? Senin, Selasa kemarin ada kelas. Ada kelas Pak. Ada ya. Kuliahnya semester ini apa saja ya? Sebentar saya lihat supaya tidak ada overlap ya. Ada service oriented arsitektur Pak. Sistem dan manajemen teknologi informasi, manajemen layanan, pengembangan aplikasi berorientasi objek, matematika lanjut, sama ada beberapa yang udah ngambil metode penelitian sekarang Pak. Oh, sudah ada itu ya, metode penelitian ya. Yeah. Kalau yang SOA itu siapa dosennya? Pak SOA itu Pak Albarda. Oh, sudah masuk kuliah Pak Albarda? Kebetulan hari Senin kemarin itu nggak masuk Pak, di minggu depan katanya mulainya. Oh iya, oke. Baik, saya akan nyinggung-nyinggung sedikit soalnya tentang SOA, tapi nanti detailnya ada di kuliahnya Pak Albarda ya. Dulu saya juga ngisi kuliah SOA itu. Sekarang saya berikan ke Pak Albarda soalnya. Baik, jadi di kuliah ini nanti kita kuliahnya sudah jelas, sudah disampaikan mungkin oleh ITB ya, bahwa kuliahnya online sampai Desember nanti online seperti ini, 2 SKS. Daftar kehadiran bisa diisi sendiri di Akademik ITB HID ya. Sudah login ke sana? Sudah Pak, sudah ya, sudah tahu caranya mengisi ya? Iya Pak, sudah. Ya, di sana tinggal dicentang-centang saja yang di situ ya. Bahwa hadir dibuka sampai jam 10. Tuh, terus kuliah ini
Ya, evaluasinya intinya adalah kalau S2 itu biasanya tugas. Ya, nanti ada assignment. Saya berikan assignment-nya melalui Microsoft Teams ini. Ya, melalui Microsoft Teams. Nah, yang perlu diperhatikan nanti kalau saat saya berikan assignment, Microsoft Teams ini agak gimana ya? Menurut saya agak lambat memang, agak lambat. Jadi saat deliver material itu dia agak lambat, deliver material. Jadi misalnya ada yang kalau saya assign sekarang, ada yang langsung dapat, ada yang baru beberapa menit kemudian baru dapat, ada yang sejam kemudian, sama seperti itu ya. Nah, kemudian saat mengumpulkan tugas juga sama. Ya, ada yang cepat, ada yang tidak ya, dan juga jangan lupa di ini ya, submit ya, turn in istilahnya. Sering banyak yang lupa untuk melakukan turn in. Ya, sering banyak yang lupa. Nah, mungkin saya ini dulu ya, nanti saya bisa berikan ini. Saya berikan exercise. Untuk menggunakan Microsoft Teams. Ada yang sudah familiar sama ini, Microsoft Teams? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Baik, sekarang saya coba berikan assignment dulu ya, assignment awal dulu, supaya ada interaksi sedikit. Baik, untuk pemanasan saya sudah berikan assignment. Nah, saya ingin tes saja ini seberapa cepat delivery-nya ya. How to use assignment. Semester lalu saya pakai ini juga. Tapi tetap ada 1-2 mahasiswa yang bermasalah menggunakannya. Oke. Nanti kalau sudah dapat silakan direspons ya, dikirim, jangan lupa turn in ya. Sekarang masih distributing. Baik, kuliah ini adalah pengembangan aplikasi berbasis objek, cuma nanti akan saya arahkan lebih ke basis service, 2 SKS. Ya, materi slide-nya sudah saya upload di Microsoft Teams, bagian files, kelas material, di sana sudah saya upload. Ada yang pakai audio, ada yang slide saja. Kelihatan ya slide-nya ya? Terlihat, Pak. Ya. Saya ada masalah, kemarin kalau slideshow itu saya nggak bisa sambil lihat di Microsoft Teams-nya, jadi saya buat pakai PDF seperti ini. Jadi latar belakangnya itu begini. Ini juga berdasarkan pengalaman saya secara praktis, teoretisnya juga. Di sini kebanyakan kelahiran tahun berapa ya? 80-an, 90-an, 2000-an. 90-an kayaknya, Pak. Kayaknya 90-an ya, Pak. 90-an ya. 80 juga ada, Pak. 80 juga ada, Pak. Ya. Ya, berarti udah familiar sama ini ya. Perkembangan komputer udah tahu ya berarti ya. Dari zamannya PC ya. Jadi bagaimana perkembangan komputer itu, misalnya kalau mainframe ada pernah pakai mainframe? Enggak, Pak. Wah, saya aja nggak perlu pernah pegang mainframe itu. Kayak apa barangnya saya belum pernah pegang.
tahu cerita-cerita aja ya, pakai tape gitu nyimpannya ya. Jadi sekarang itu kan banyak jargon-jargon ya, banyak apa istilahnya ya, istilah-istilah yang sebenarnya intinya itu adalah komputer sebenarnya. Jadi komputer itu berkembang dari sejak Perang Dunia. Ya, Perang Dunia kan pakai mesin Turing gitu ya, komputernya mekanik. Kemudian yang elektronik ada saat mainframe itu pakai elektronik. Terus ada personal IBM PC. Selain ada IBM PC, dulu juga ada yang populer kan Sun ya, Sun Microsystem itu punya Sun Spark dan sebagainya, itu kan beda dengan PC. Apple itu juga beda dengan PC. Ya, jadi perkembangan komputer saat itu sampai sekarang komputer itu makin lama makin kecil kan ya. Nah, aplikasi yang dikembangkan juga sama. Dari aplikasi untuk mainframe, dulu programmingnya pakai COBOL, pakai C, Fortran dan sebagainya. Kemudian begitu ada personal computer PC ya, OS yang populer saat ada PC itu adalah Microsoft Windows. Kemudian kalau mesin-mesin yang Unix itu ya, Sun Solaris, ada HP UX, ada lagi apa dulu saya lupa mesin yang pernah saya pakai dulu apa saja. Yang kalau mesin Unix saya banyak kan pakai Sun dulu, Sun Solaris. Terus ada BSD, dan terakhir yang sekarang populer untuk dipasang di PC adalah PC dan server ya, Linux. Nah, terus ada internet. Nah, begitu ada internet, beda lagi paradigmanya. Orang membangun aplikasi tidak lagi monolitik. Sekarang trennya cenderung ke service, ya basisnya layanan. Jadi tidak lagi menjadi sebuah aplikasi individual yang monolitik, tapi menjadi salah satunya ya, saya bilang salah satunya itu adalah berbasis layanan. Nah, sekarang biasanya gini, tapi tetap saja paradigma monolitik itu masih ada karena itu legacy, itu udah bawaan. Ya, misalnya di sini kebanyakan mungkin ya sudah bekerja ya. Sudah bekerja sekarang statusnya sebagai pegawai di mana begitu? Ya. Kalau yang kantor pemerintah ada? Ada, Pak. Iya, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Di mana saja? Saya ingin tahu aja. Di mana saja? Badan Pusat Statistik, Pak. Oke, BPS, langganan. PUPR, Pak. PUPR, oh PUPR Jakarta? Ya, PUPR Bandung, Pak. Oh Bandung. Iya. PUPR Bandung di mana ya? Itu di daerah Ujung Berung, Pak. Ada di depan Sukasih. Oh yang itu. Iya. Kesejahteraan. Bina Marga. Ya, sekarang udah jadi Bina Marga sekarang, Pak. Direktur Oh Bina yang itu, Teknik. iya. Ya, itu dulu Pusjatan Ya, betul. nah, itu. Mana lagi? Saya di Kementerian PIK, LHK, Pak. Ya. Apa? Nggak jelas suaranya tadi. Kementerian LHK, Pak. LHK. Dari LIPI, Pak. Dari Bapeda, Pak. Bapeda mana? Kuantan Singingi, Riau, Pak. Oh Riau. Ya. Paling jauh dari mana ini? Paling jauh dari mana? Belum saling kenal nih ya. Yang merasa jauh, selain yang lebih jauh dari Riau, dari mana? Medan, Pak. Medan, wah lebih jauh lagi. Tapi Kaltim, Medan Pak. sinyalnya bagus. Kaltim mana? Samarinda. Samarinda.
Sudah enak sekarang ke bandara dekat ya, Samarinda ya. Iya, Pak. Berarti yang nyebrang laut Kaltim, Medan ya. Yang jauh ya. Yang lebih timur Saya lagi dari nggak ada ya. Dari mana? Saya dari 8, Pak, Parepare, Sulawesi Selatan. Wah, Parepare, jauh lagi. Dari Makassar berapa jauh itu? 6, 8 jam? 3 jam, Pak. Oh, 3 jam darat ya? Iya. Oke, yang Maluku, Papua nggak ada ya? Kalau masuk S1 ada? Nggak ada ya? Baik, ya. Saya sengaja tanya begini. Kalau Anda di kantor ada berapa banyak aplikasi di situ? Aplikasi online. Sebutlah yang berbasis web aja. Jangan nyebut yang Microsoft Office itu enggak. Yang khusus spesifik untuk kantor Anda, ada berapa banyak aplikasi? Kira-kira. Puluhan? Belasan? Iya Pak, Puluhan, Pak. banyak Puluhan. Pak. Iya. Iya. Terus itu vendornya atau yang pembuatnya apakah dari banyak vendor atau hanya satu atau in-house atau bagaimana? Di mix Pak. Jadi ada yang dari vendor, Mix. ada yang in-house juga, dan berbeda-beda sih biasanya setiap tahun hampir ganti vendor terus Pak. Pasti ya, karena kan ya tender atau kalau Iya, penunjukan Pak. langsung juga berapa itu ya? 50 atau 200 juta itu? Kalau penunjukan langsung maksimal 200. 200 kan ya? Iya. Tuh kan. Ya saya juga pengalaman ikut-ikut itu, ikut-ikut ada yang penunjukan langsung, ada yang ikut harus tender begitu ya. Membangun seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat overlap-nya banyak nggak antara aplikasi? Ya lumayan banyak sih Pak, ada. Khususnya data personil atau kepegawaian, jadi masing-masing deliver sendiri Pak gitu. Jadi enggak Database-nya beda-beda biasanya tiap Iya. aplikasi ya. Iya Pak. Iya. Betul. Karena dikerjakan oleh pihak yang berbeda. Nah, biasanya kalau ada vendor A mengerjakan sebuah aplikasi di store, seringkali source code nggak dikasih, ya, sudah. Jadi kalau kita buat aplikasi B, ingin membutuhkan database yang mirip atau sama, nggak bisa. Sudah terkunci database-nya. Ya, bahkan dikasih source code pun kita juga tidak punya waktu untuk melakukan assessment terhadap source code tersebut. Ya kan? Tidak punya waktu membaca source code itu kan susah luar biasa. Ya, karena itu kerjaan itu source code kan coding pakai tangan orang ya, cara berpikirnya orang beda dengan cara berpikir kita. Untuk membaca source code itu memang perlu skill. Kalau udah pengalaman membaca style setiap orang biasanya bagaimana, kalau orang menulis begini bagaimana dan sebagainya, baru kita bisa menelusuri. Ya, selalu bertahun-tahun itu harus membaca source code gini, berbagai source code baru saya bisa paham kalau tipe developer yang begini kayak begini bagaimana dan seterusnya. Orang pakai framework A bagaimana, framework B bagaimana. Ya, susah memang. Itu source code dikasih, ya. Apalagi yang tidak dikasih. Nah, sekarang ya, begitu sudah ada banyak aplikasi, nah nanti ada kejadian seperti gini. Di beberapa tempat saya lihat sama. Contoh, apalagi ini menjelang akhir tahun ya. Tahu sendiri kalau akhir tahun apa kerjaannya? Habiskan anggaran. Ya, terus setelah itu ngapain? Tutup buku. Nah, apa yang dilakukan untuk tutup buku? Pengadaan, Pak. Kok pengadaan? Pengadaan di awal dong. Laporan, Pak. Di laporan, bener. Ada berapa banyak laporan? Sampai Desember? Banyak. Banyak Pak. Banyak.
Bahkan untuk satu topik yang sama, kadang-kadang kita harus membuat bisa sampai 10 laporan, belasan laporan kan. Saya lupa nama laporannya itu apa, yang ada yang harus disetor ke pemerintah pusat, ada yang setor kemana. Setiap kementerian, misalnya ada 2 kementerian harus setor laporan, itu laporan yang sama, tapi ngetiknya 2 kali, nggak bisa satu di print 2 kopi, kadang-kadang begitu. Ya, tiap kementerian punya aplikasi tempat submit yang berbeda kan, begitu ya. Ya, terutama kalau Pemda sih yang biasanya ya, kalau pemerintah pusat mungkin nggak, tapi kalau yang di Pemda itu seperti itu. Nah, nanti tiap tahun pasti bikin satu aplikasi baru, tahun depannya bikin satu aplikasi baru lagi, dan seterusnya. Ya, karena ada kebutuhan, memang ada kebutuhan. Nah, nanti ada setiap aplikasi mestinya membuat laporan, dan nanti lama-lama ada aplikasi yang harus dibuang. Ada aplikasi udah capek-capek dibikin terus nggak dipakai. Ya, pastinya senyum-senyum pasti udah pernah merasakan itu. Ya, nah, kemudian ada kebutuhan, Pak, saya mau integrasikan ini semua, bagaimana caranya, Pak? Ya kan? Saya maunya masuk, ya input data sekali aja lah, kan kayak kalau kita bikin spreadsheet ya, pakai Excel begitu ya, saya buatkan template yang namanya nama, nomor, dan alamat dan sebagainya di satu sheet. Nah, nanti saya tinggal linkkan saja ke sheet yang lain kan, begitu kan, enak kan? Ya, saya ingin membuat database pegawai itu satu saja database-nya, nanti semua akses ke database yang sama kan, begitu. Ya, kenapa tidak dari dulu dilakukan? Kenapa begitu aplikasinya sudah jadi, baru diminta untuk integrasi? Kira-kira alasannya kenapa? Yang penting aplikasinya ada dulu, Pak, kalau pemikiran dari pimpinan-pimpinan biasanya. Ya, betul. Ya, pemikirannya pragmatis. Ya, pragmatis memang. Bahwa ini ada sebuah kebutuhan, ada sebuah masalah bisnis yang harus segera diselesaikan. Tolong selesaikan, buatkan solusinya. Ya. Ya sudah, gampang kan bikin aplikasi, gampang kan? Tunjuk orang, tunjuk vendor, selesaikan. Ya, solusi pragmatisnya kan begitu. Nanti ada kebutuhan lagi aplikasi B, sama caranya. Aplikasi jalan, yang penting kan aplikasi jalan, dilaporkan, oke, sah, dibayar. Ya, kan begitu biasanya. Yang kurang apa? Mengapa dari dulu itu tidak dirancang? Meskipun ya kebutuhan memang ada, kebutuhan mendesak sekarang harus ada misalnya. Sebulan lagi harus ada aplikasinya. Sebenarnya bisa dilakukan terintegrasi kalau sebelumnya kita sudah punya arsitektur. Ya, arsitektur aplikasi itu kalau kita sudah punya, ya, jadi kita mengisi, ibaratnya membuat arsitektur rumah ya, ibaratnya membuat arsitektur rumah. Kita gambar denahnya, mau berapa lantai, ya. Nah, kalau misalnya mau nambah orang, atau misalnya mau nambah ruangan, mau nambah perabotan dan sebagainya, karena kita sudah punya gambarnya, kita bisa tahu kita harus letakkan itu di mana. Ya kan? Saya mau menambah stop kontak misalnya, saya harus tarik kabelnya dari mana. Kalau sudah ada gambarnya, mudah kita tentukan di mana. Ya, saya tidak tahu ada kuliahnya ya, arsitektur enterprise itu ya di LTI ini. Ada kuliah, saya nggak tahu. Apakah semester ini atau semester depan, saya kurang tahu. Semester depan mungkin ada. Ada namanya arsitektur enterprise. Di bawah arsitektur enterprise atau arsitektur organisasi ada yang namanya arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur informasi, arsitektur layanan, dan seterusnya.
Ya. Jadi think tanknya dalam organisasi itu nggak ada. Yang ngurusin arsitektur yang punya helikopter view-nya itu nggak ada. Itu masalahnya. Ya, jadi pendekatannya pragmatis seperti itu. Nah, begitu sudah complicated situasinya, nah baru mikir. Ya, sebagai contoh, sekarang juga saya ada dimintain tolong untuk membangun ini, mendesain arsitekturnya sebuah inilah. Tadi kan ada yang dari PUPR ya, berurusannya sama PUPR sama, urusan proyek-proyek jalan. Itu yang namanya UPT-nya, di mana-mana ada, ya. Proyek itu di seantero Jawa itu ada. Sekarang bagaimana caranya supaya progres setiap proyek itu bisa di monitor secara real time. Bagaimana caranya? Karena ada yang lagi ngaspal jalan di mana, ada yang lagi bikin jembatan di mana, ada yang lagi renovasi di mana, dan sebagainya. Solusi gampangnya, bikin app saja, Pak. Kan itu, bikin mobile app, Pak. Iya, langsung dibikin mobile app-nya. Terus, setelah dibuat mobile app-nya, terus? Nggak dipakai, Pak. Nah, usernya ini ada ribuan. Ada ribuan orang yang harus menginput data itu nanti. Apa masalahnya? Koneksi sama server nanti buat naruh aplikasinya, Pak. Server nggak masalah, karena kan input data hanya structure data ya. Hanya input data angka-angka saja, input data angka, status ya, GPS location-nya di mana, foto. Sehari sekali saja, beres. Kira-kira apa? Mungkin apa cara penggunaannya Pak gitu. Betul. Ya. Tidak setiap orang itu punya latar belakang pendidikan yang sama, punya motivasi yang sama. Ya kan? Mungkin yang di lapangan itu masih pendidikannya cuma cuma mandor lah ya, mandor proyek di jalan itu kan bisa aja lulusan SD cuma kan. Dikasih aplikasi kayak gitu, saya harus masukin datanya yang benar bagaimana. Siapa tahu HP-nya juga GPS-nya error ya, dia nggak peduli kan. Pokoknya input aja sudah beres, yang penting sudah lapor. Fotonya mungkin dia nggak tahu caranya ambil foto itu yang bagus itu bagaimana. Ambil fotonya ada sore-sore menjelang maghrib udah gelap misalnya, ya. Atau dari posisi yang tidak bagus, tidak begitu kelihatan. Ya bisa jadi kan. Hal-hal seperti itu yang biasanya tidak dipertimbangkan saat membuat aplikasi usernya. Jadi ada people, ada prosesnya, teknologinya. Teknologinya mungkin semua orang udah bisa pakai HP. Harus di-train pakai aplikasinya bagaimana? Ya, aplikasinya error Pak, ini nggak nyambung nanti gini gimana caranya ya? Itu tiap hari terjadi. Ya, selalu ada masalah. Seperti kita nih pakai ini Microsoft Teams untuk ini. Ya, untuk kuliah online aja. Untuk kelas online, kelon ya. Singkatan kelas online, kelon. Nah, banyak yang gaptek kok ya. Termasuk dosennya juga gaptek kok. Ya, masih banyak itu tanya ke saya, Pak, ini gimana sih caranya memberikan assignment bagaimana, ini kalau ada trouble kayak gini gimana, audio nggak keluar bagaimana, dan sebagainya. Ya, padahal pendidikan rata-rata dosen S3. Ya, pakai beginian juga masih gaptek, banyak. Apalagi aplikasi sederhana ya. Tuh, ya. People, proses, teknologi.
Ya, teknologi juga begitu ada update software, tiba-tiba berubah tampilan, bingung lagi. Ya, itu jadi masalah integrasi itu bukan cuma sekedar pengembangan aplikasi, integrasi itu bukan sekedar masalah bagaimana membangun aplikasi yang jalan, bukan gitu saja. Bebas bugs, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana usernya dapat menggunakan, kemudian bagaimana itu bisa membantu proses. Ya. Jadi kalau kita membangun aplikasi, yang pertama harus kita perhatikan itu adalah pertama permasalahan bisnisnya atau proses bisnisnya. Ya, itu pertama, bukan dari produk yang ada apa. Pernah berhadapan ini nggak didatangi vendor? Jadi sebenarnya lagi nggak ada kebutuhan, tapi ada vendor datang. Ya, saya beberapa kali berinteraksi sama pemerintah daerah ya. Di beberapa tempat gitu, ditunjukkan brosur. Jadi di meja itu bertumpuk proposal, brosur, barang dagangan dari vendor, menawarkan banyak hal ya. Ini Pak, ini ada yang nawarin PJU ya, penerangan jalan umum yang otomatis pakai apa begitu ya. Ini ada yang nawarin gini Pak, katanya sih pakai AI Pak. Ini ada brosur apa, brosur perusahaan itu ada numpuk di meja. Dikasih lihat. Ya. Jadi mereka itu menawarkan produk yang punya fungsi A, B, C, D, E. Ya. Nah, kadang-kadang paradigmanya seperti itu. Produknya siapa? Jadi seperti Anda kalau Windows shopping ke mall, padahal Anda tidak butuh, tapi begitu lihat barangnya Anda beli. Sama ya. Padahal sebenarnya seharusnya mana yang dibutuhkan berdasarkan masalah bisnis yang ada. Ya kan, masalah bisnisnya apa? Terus baru kita pikirkan, saya harus pakai produk atau pakai teknologi yang mana. Ya, pendekatannya seperti itu. Jadi nanti dari proses bisnisnya seperti apa, terus masalah bisnisnya ya, terus baru nanti ada step-stepnya kita pikirkan. Membuat arsitekturnya dulu seperti apa, ya. Nanti ada modelnya bagaimana untuk solusinya dan seterusnya. Itu tahapannya ya. Nah, tapi yang namanya proses bisnis itu begini, itu tidak statis. Bisa jadi setiap bulan berubah, bisa jadi setiap tahun berubah. Ya, karena harus kompetitif sama yang lain supaya bisa ngejar. Ya. Misalnya di tempat Anda ya, kalau plat merah udah biasa ya. Kalau di plat merah biasanya gini, regulasi berubah. Tiba-tiba ada undang-undang baru, tiba-tiba ada peraturan menteri baru. Aduh, itu udah langsung pusing. Ya. Langsung pusing, saya pengalaman kalau di dikti seperti itu. Pak, ada peraturan menteri baru. Wah, harus dipikirkan lagi, bikin panduan-panduannya dulu, bikin aturan-aturan apanya ya. Biasanya panduan pertama yang dibikin. Bikin FGD, bikin apa, sosialisasi dan sebagainya ya. Jadi proses bisnis diubah lagi, diubah. Ya. Buat yang udah biasa mungkin ini menjadi rutinitas. Nah, supaya itu untuk menyesuaikan itu kita harus melihat juga masalahnya apa nanti apa, ya, nanti apa. Misalnya, sambil contoh aja. Karena di sini kebanyakan dari instansi ya. Kalau yang bisnis ada dari perusahaan yang punya produk itu jualan nggak ada ya? Yang berinteraksi sama konsumen banyak. Ada Pak. Ada ya. Ada. Interaksi sama konsumen misalnya ya. Ini sebenarnya kegiatan yang malas kita lakukan.
Misalnya di sini ada langganan IndiHome nggak? Enggak, Pak. Enggak. Ada. Nomor telepon yang sering Anda telepon kalau langganan IndiHome apa? Sering nggak ke nomor 3 digit itu? Sering, Pak. 147. 147 ya. Itu adalah sebuah call center kan ya? Itu call center pihak ketiga. Setahu saya sih pihak ketiga. Kira-kira berapa pegawainya di call center? Mungkin lebih dari 10 Pak atau bisa. Ya, bisa ratusan orang itu. Saya sih terus terang nggak pernah masuk ke call centernya itu, tapi semakin sibuk, ada namanya KPI ya, berapa banyak penelpon yang bisa dilayani, itu sangat menentukan KPI pihak ketiga itu bisa dibayar berapa, ada kontraknya. Anggap saja ada puluhan sampai ratusan orang, berapa biayanya itu sebulan membayar orang itu, ya. Bisa dihitung aja gaji UMR berapa. Saya anggap ya, supaya UMR-nya rendah, call center-nya ditempatkan di Jawa Tengah misalnya. UMR-nya kan relatif rendah ya, Jawa Tengah. Rugi dia kalau di Jakarta. Ya, cuma sekedar terima telepon kemudian mencatat keluhan, rugi. Biasanya ditaruh di tempat-tempat yang UMR-nya masih rendah, kemudian tapi infrastrukturnya masih bagus, ya, bandwidth-nya masih ini, konektivitasnya bagus. Anggap Jawa Tengah atau Jawa Timur. UMR anggap saja berapa di situ? 2,5. Ya. Kali misalnya ada 100 orang. Berapa biayanya? 2,5 M. Sebulan. Ya, untuk bayar orang aja ya. Belum operasional listrik dan sebagainya. Sekarang kalau semua itu saya ganti dengan chatbot. Jadi ada satu buah komputer saya taruh juga satu komputer yang sudah saya latih sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan dari konsumen. Pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Barusan, Pak. Barusan. IndiHome Ya, saya mati, Pak. Ya, kira-kira jawabannya memuaskan atau tidak itu? Kurang memuaskan, Pak. Ya. Saya beberapa kali Restart mencoba modem, begitu. Pak. Oh, itu default kalau restart modem ya. Jadi misalnya saya bertanya, apa ya? Kata-katanya harusnya bebas ya kalau namanya chatbot. Apakah sedang ada masalah jaringan di daerah saya? Nah, mestinya kan dijawab. Nah, sekarang bagaimana membuat mesin itu bisa menjawab? Pakai apa? Kok bisa dia jawab? Ya, biasanya nyimpen keyword, Pak. Bukan nyimpan keyword ya, tapi itu sudah dilatih. Iya. Ya, kenal kan istilah machine learning ya? Ya, Pak. Nah, machine learning, artificial intelligence, ya Sami Mawon itu. Jadi mesin itu, jadi kalau Anda ditawari sebuah mesin yang punya fitur machine learning, itu sebenarnya mesinnya masih bodoh. Ya masih goblok itu. Otaknya nggak ada isinya. Anda yang harus melatih, nanti harus Anda latih. Ya, kalau ada user mengirimkan kata-kata ini, dia harus menjawab bagaimana dan seterusnya. Melatihnya itu susah. Ya. Makanya ada lapangan kerja, misalnya ada lapangan kerja bidang artificial intelligence, bidang machine learning, tapi sebenarnya kerjanya begitu. Ngajarin mesin. Masukin kata-kata, terus jawabnya bagaimana? Masukin kata-kata ya,
Harus berulang terus, begitu pola yang bagaimana dengan pola variasi-variasi yang berbeda, dapat jawaban yang sama. Ya, tools-nya ada beberapa ya, tools yang open source maupun tools yang berbayar. Ya, berbulan-bulan melatihnya bisa itu, supaya bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh konsumen. Nah, supaya itu terjadi, ya, kelihatannya kalau kita mengubah proses bisnis dari call center menggunakan chatbot, kelihatannya kan gampang banget ya. Saya ingin mengubah interaksi dari konsumen dari call center menjadi chatbot. Hah, cuma gitu doang kok. Bikin chatbot di Telegram juga bisa kok. Ya, tahu aplikasi Telegram ya? Bisa bikin bot di situ. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kelihatannya gampang, tapi untuk melakukan itu cost-nya juga lumayan. Ya, kita punya mesin yang punya fitur chatbot itu biayanya lumayan. Ya, Anda bisa coba di Google, ada di AWS, Amazon AWS ada. Itu argonya kencang di sana. Ya, nggak adanya pakai cloud, argonya kencang. Nah, sekarang hitung-hitungannya. Kalau saya punya mesin chatbot dibandingkan dengan call center, bagaimana? Ya, ada hitung-hitungannya kan ya? Bagaimana perhitungannya? Nah, biasanya itu yang dilupakan sama orang, hitungan-hitungan untuk mengadakan mesin chatbot itu. Tapi kalau kita tidak mengadakan itu, kita kalah sama kompetitor. Kompetitor sudah canggih. Konsumen misalnya lama-lama teredukasi untuk menggunakan chatbot, senang pakai chatbot. Kita yang ketinggalan. Ya, begitu. Melihat ada sesuatu yang wow, orang pasti akan pindah. Nah, terus ada lagi yang unik misalnya, ini urusan proses bisnis ini. Pernah buka ini, Lego ya. Lego. Jadi urusan Lego itu begini, jadi, tapi bukan di Indonesia ya. Lego itu punya fitur, kita kirim gambar ke sana, kita print misalnya punya gambar apa, atau kita scan gambar, saya ingin beli Lego yang gambarnya seperti ini, apa Lego apa ya, misalnya dinosaurus begitu ya. Kita kirimkan gambarnya ke sana, beli, nanti dikirimkan ke kita. Saya lupa URL-nya di mana gitu ya. Kita submit itu, ya gambarnya nanti dikirimkan ke kita. Jadi dari pihak Legonya enak sebenarnya. Dia hanya produksi barang-barang yang di-request oleh konsumen saja. Nah, terus yang itu urusan produksi, urusan ini juga manajemen. Siapa yang di kantor pakai dashboard? Ada dashboard nggak? Dashboard, entah dashboard kinerja, dashboard apapun itu. Pakai, Pak. Ya, trennya sekarang ke situ ya. Trennya karena orang ingin melihat secara visual informasinya seperti apa. Iya, Pak. Betul. Ya. Ya, buat yang di bawah nggak suka, tapi buat atasan itu perlu. Ya. Kalau Anda sudah di level atas, pasti akan memerlukan dashboard tuh karena ingin cepat dapat informasi. Buat yang di bawah sih nggak mau diawasin. Ya. Nah, itulah jadi paradigmanya sekarang, paradigma itu bagaimana membangun sebuah real-time enterprise, real-time organization. Jadi kalau paradigma membangun aplikasinya itu nanti adalah ke arah situ. Bagaimana, karena namanya program aplikasi kan program komputer. Gimana begitu ada data masuk di situ, langsung keluar informasinya saat itu juga. Ya, program kan mengolah ya dari masukan kemudian menjadi data lain atau menjadi informasi. Ya, as soon as possible.
Ya, kenapa begitu? Kenapa tidak dari dulu seperti itu? Karena dulu tidak memungkinkan hal itu. Ya, dulu tidak memungkinkan. Masalahnya dulu itu urusan pertama connectivity susah. Ya, orang jarang punya HP misalnya. Baru-baru ini aja ada smartphone populer kan, smartphone murah-murah. Zaman dulu kan mahal. Dulu waktu masih 3G aja, koneksi data aja mau buat mengakses Facebook aja udah lambat ya. Sekarang ya, di mana-mana mestinya sudah 4G sekarang. Tidak ada lagi alasan bandwidth sebenarnya sekarang. Ya, murah. Sudah coba itu, sudah coba ini Telkomsel sama Indosat kan jualan itu ya, paket 10 giga yang Rp10 itu. Ya, kalau pakai Microsoft Teams, pakai Google Meet, ya. Tapi tethering nggak berlaku ya, kalau tethering nggak berlaku. Itu kalau dari HP, Anda pakai Google Meet, itu, atau pakai ini Microsoft Teams dari HP, itu cuma Rp10 itu. Ya, mungkin tahu. Jadi, makin murah seperti itu, apalagi nanti 5G ya. Nah, karena ada masalah itu, maka hal itu sekarang baru memungkinkan. Juga komputer, ya. Komputer sekarang sudah makin kencang, jadi provider cloud sudah di mana-mana ada, mudah diakses, sehingga orang berbondong-bondong ke sana. Karena itu sudah memungkinkan sekarang. Ya, termasuk sekarang kan sudah terbukti ya. Contoh real time enterprise itu apa? Mungkin sehari-hari pakai. Jadi prosesnya end to end, ya, ujung ke ujung sudah real time. Contohnya apa? Marketplace. Ya, Ya, sejak Anda mencari barangnya di inventory, melakukan chatting, kemudian pesan barang, bayar, sampai kemudian diambil kurir, semua prosesnya dilakukan oleh komputer kan? Tidak manual lagi. Ya. Begitu barang diantar, ya itu ya no choice lah, karena itu barang fisik harus diantar secara manual memang, ya. Tidak bisa secara elektronik. Tapi kalau barang elektronik, misalnya kalau beli e-book di Amazon gitu ya, itu kan juga real time. Sejak bayar, kemudian bisa di-download, semuanya otomatis semua. Ya, itulah kebutuhannya ya, kebutuhannya. Apalagi untuk bisnis yang krusial itu urusan bayar-membayar. Bagaimana bayaran diterima, ya, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kalau pakai cara arisan kan masih manual ya. Pernah arisan online? Ngumpulin duit secara online, bagaimana ngeceknya bahwa orang sudah transfer? Cek mutasi aja, Pak. Nah, manual kan? Iya, Pak. Iya, manual. Ya, Anda buka rekening dulu, cek sudah ada transfer belum dari siapa. Pasti minta orang untuk kirimkan bukti transfer lewat WA. Capek. Kenapa nggak dibuat otomatis? Bisa nggak dibuat otomatis arisan online kayak gitu? Pakai virtual account, Pak. Loh, ya kirimnya kemana? Yang bikin virtual account, yang bikin generate nomornya siapa? Bisa pakai service kayak Midtrans mungkin, Pak. Sendit atau Ya. Midtrans ya. Betul, ya contohnya Midtrans itu menyediakan layanan seperti itu. Tapi masih ada masalah. Apa?
Anda bayar arisan 10.000, ongkosnya pakai Mitrans berapa? Iya Pak, udah berapa persen gitu. Berapa? Ada biaya. Ya. Ongkos transfer antar bank aja 6.500. Masih dipotong sama Mitransnya berapa? Jangan-jangan kirim 10.000, ongkosnya 10.000 juga. 2.500. Ya. Itu masalah kita. Ya kalau gampang sih, kalau misalnya free of charge sih nih. Atau minimum ya, bisa di charge dengan minimum sih, pasti transformasi ke arah sana itu akan smooth ya. Maksudnya sekarang tidak semudah itu. Ya. Saya mau transfer 25.000 aja males ya. Ya, untuk misalnya bayar iuran untuk 1 bulan 25.000 males saya ya transfer tuh. Karena kena biaya cas 6.500, 25% sendiri itu. Ya, mending saya transfer langsung 200.000 untuk sekian bulan kan. 6.500-nya jadi nggak terasa. Ya, itu masalahnya. Jadi, tuh ya. Nah, untuk mewujudkan itu ternyata di belakangnya itu tidak sederhana. Banyak sekali teknologi di belakangnya. Teknologi, misalnya messaging ya. Messaging itu adalah bagaimana pesan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Itu nggak gampang. Ya, contoh transfer tadi ya, transfer uang. Bagaimana uang 10.000 yang ditransfer itu, pesannya bahwa 10.000 itu sudah ditransfer itu, dan pesan itu tidak boleh hilang bagaimana? Karena ini masuk ke komputer. Masuk di komputernya buffernya penuh bagaimana? Ya. Itu makanya nggak gampang ya. Queuing-nya bagaimana? Antriannya bagaimana? Ya, workflow juga. Ya, dan sebagainya. Jadi makanya tadi saya katakan dimulai dari arsitektur dulu, ya. Nah, ada yang pernah membuat arsitektur? Nggak ada. Ya namanya arsitektur, kalau saya tugaskan Anda, tolong dibuatkan dong arsitektur aplikasinya. Sebenarnya yang Anda buat itu apa? Tolong buatkan arsitektur aplikasi untuk perusahaan. Kerangka acuan kerjanya, Pak? Ya, sebenarnya yang Anda buat itu, yang Anda tulis itu berupa apa? Bisnis proses, Pak, bukan? Ya, itu salah satunya pertama. Ya, pertama dari bisnis proses. Sebenarnya yang Anda tulis adalah Anda tulis kata-kata dalam beberapa lembar kertas sebenarnya. Kalau arsitektur bangunan, ya digambar ya. Digambar. Nah, kalau arsitektur aplikasi yang Anda gambar apa? Workflow-nya proses Pak. bisnisnya dulu. Gitu, Pak. Ya, flowchart proses bisnisnya seperti apa? Pakai UML biasanya ya. Pakai UML, digambar proses bisnisnya seperti apa. Dari situ Anda turunkan ke arsitektur aplikasi. Ya, menggambar juga. Bahkan ada yang tidak menggambar, ada yang hanya nulis kata-kata saja ada. Ada template-nya ya. Kalau Anda baca textbook tentang arsitektur aplikasi, itu ada template-nya. Template-nya bagaimana membuat arsitektur untuk ini. Ya, mulai dari tujuan, kemudian mulai dari masalah yang diselesaikan, kemudian stakeholder siapa, dan sebagainya. Ya, itu. Ada pertanyaan?
Pak, mau bertanya Pak? Ya. Izin. Ya, tadi kan sebelumnya di slide sebelumnya Bapak kan menyebutkan jika ingin membuat aplikasi kan diangkat dari permasalahan bisnisnya. Cuman di sini kan kita bicara arsitektur. Nah, berarti ketika arsitektur itu berarti harus istilahnya mengumpulkan ya semua permasalahan bisnis baik di misalnya di divisi kita maupun divisi lain sehingga nanti ke depannya jadi bisa saling terintegrasi atau bagaimana Pak cara ininya gitu. Betul. Jadi gini. Jadi yang namanya proses bisnis itu kan melibatkan setiap bagian dalam organisasi. Ya. Nah, dalam satu organisasi, setiap unit, setiap bagian itu memiliki beragam proses bisnis. Nah, sekarang biasanya setiap unit atau setiap level itu membutuhkan informasi yang berbeda. Jadi ada informasi lengkapnya, tapi ada beberapa role atau peran dalam organisasi yang tidak membutuhkan semua informasi tersebut. Ya, memang harus dibuat semua, harus komprehensif semua. Itu susahnya memang. Ya, itu susah. Jadi memang harus ada top down approach dari atas, ada instruksi dari atas bahwa harus dibuatkan petanya dulu, peta organisasi seperti apa. Ya, nah kemudian bagaimana caranya Anda buat arsitekturnya, sifatnya adalah, misalnya Anda buat anggap saja beberapa lembar kertas gitu ya, beberapa lembar kertas. Jadi nanti kalau misalnya yang ngurusin IT begitu butuh arsitektur yang mana ya, ambil satu lembar kertas saja, itu aja. Jangan semua dikasih. Ya, ada yang butuh untuk keperluan jualan saja ya, bagian sales. Ya, yang khusus untuk sales saja. Bagaimana membuatnya seperti itu? Ya, tentu saja di level topnya itu harus punya semua. Ya, makanya kalau di luar tuh ada istilahnya gini, istilah CIO, Chief Information Officer. Dia yang punya informasi itu semua. Ya, sistem informasi di dalam organisasi itu dikelola oleh Chief Information Officer, CIO. Kalau di kita nggak umum ya. Betul. Ya. Memang harus tahu dari proses bisnis di setiap organisasi seperti apa. Nah, sekarang tantangannya itu adalah karena kita pasti sudah punya existing information system. Ya, itu tantangannya. Sementara itu orang-orangnya gonta-ganti. Ya enggak? Iya, Pak, Pindah betul. satu unit ke unit lain. Ya, kalau sudah ada manajemen mutu mungkin bisa berkurang masalah itu. ISO 9001 itu. Kalau sudah menerapkan ISO 9001 kan sudah prosedur itu sudah dibuat ya, prosedur SOP dalam organisasi sudah dibuat harus bagaimana. Jadi ganti orang prosedur sama. Nah, sekarang kalau tidak punya prosedur. Ya. Di satu unit sudah punya satu aplikasi A ya, unit lain aplikasi B ya. Terus unit lain yang semula punya aplikasi C ganti ke aplikasi D, repot jadinya. Ya, sebagai contoh aja ya. Semula misalnya memakai sebuah aplikasi keren buatan vendor besar, misalnya disediakan oleh IBM. Saya ambil contoh aja IBM. Punya beberapa produk. Ya. Bagus, produknya bagus-bagus biasanya kalau vendor-vendor sana itu. Setelah pakai berapa lama, puas.
Pasti puas biasanya. Ya, karena mudah memakainya, mudah. Tapi terus masalahnya lama-lama apa? Kira-kira apa? Anda pakai Oracle misalnya, pakai produknya IBM, atau pakai produknya SAP. Keren-keren tuh produknya tuh. Nggak ada yang nggak puas pakai produknya mereka. Maintenance, Pak. Apa masalah maintenance-nya? Biaya. License Lisensi dan lagi. ketergantungan. Lisensi Betul. Pak. Betul, betul sekali. Satu, lisensi. Ya, bayar biasanya ada yang bayar tahunan. Setiap tahun bayar. Ya, tiap tahun harus dianggarkan. Begitu nanti tiba-tiba atasan bilang, saya tidak mau menganggarkan lagi, bagaimana? Ya, repot. Balik lagi ke Excel. Ya. Atau ada fitur yang perlu ditambahkan. Bagaimana? Bayar lagi. Betul, bayar lagi. Nah, sering kejadian seperti itu. Jadi tidak disiapkan maintenance cost-nya setiap tahun. Mengapa? Karena namanya menganggarkan barang-barang seperti itu tidak seperti bayar gaji pegawai. Kalau gaji pegawai jumlahnya berapa, mau tidak mau harus dianggarkan. Ya, tapi kalau barang-barang software, perintilan-perintilan IT seperti itu, belum tentu. Ya, coba saja anggarkan UPS. Penting nggak UPS itu? Ya. Belum tentu, karena baterai UPS itu setiap berapa tahun harus diganti. Belum tentu mau diganti. Belum tentu. Apa sih pentingnya ini? Itu masih jalan kok. Kenapa harus diganti? Tak tahu nanti bulan Maret mesinnya mati. Gimana? Duit buat beli pengganti mesinnya nggak ada. Biasanya orang Indonesia kan begitu. Tunggu mesinnya rusak dulu baru dianggarkan. Ya, bulan Maret dianggarkan berarti itu sebenarnya penganggaran untuk tahun depannya kan. Mesinnya mati sekian bulan. Software juga sama, ya. Nah, itulah makanya banyak aplikasi yang terlibat, terus mulai pusingnya, ya, mulai itu ya. Mulai interaksi antara aplikasi bagaimana, ngobrol satu sama lain bagaimana, belum lagi kalau orang dari satu unit ke unit lain nggak cocok dan sebagainya, nggak nyambung-nyambung. Ya, itu pengalaman. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Mau mengintegrasikan satu aplikasi di satu bagian. Wah Pak, saya mau nyambungin ke server sana harus ngomong dulu Pak sama orang sananya. Sementara itu, kalau orang level bawah, ngomong sama level bawah, nggak bisa. Pak, tolong dibukain dong itu switch-nya. Saya mau konekin mesin saya ke switch situ. Oh, nggak bisa, harus dari atasan. Yang nyuruh harus dari atasan saya. Nggak bisa kamu yang nyuruh saya, harus dari atasan. Ya, jadi ini harus ke atas dulu, nanti atas connect sama atas, dari atas baru ke bawah. Atas sama atas nggak nyambung, nggak bakal jalan. Ya, itu pernah saya kejadian seperti itu. Hanya buat bagaimana caranya komputer saya bisa nyolok ke switch. Tidak pernah terjadi. Ya, untuk colokin ke switch saja tidak pernah terjadi. Tidak pernah diizinkan. Ya. Ya, secara tata kelola sebenarnya benar ya, secara tata kelola benar, tapi bagaimana dari paradigma untuk mengintegrasikannya belum ada. Teknologi untuk integrasi sudah ada.
Beda sama dulu ya, zaman saya kuliah dulu kalau mau integrasi susah sekali. Makanya semua softwarenya monolitik. Zaman saya kuliah dulu ya Java sudah ada ya, Java sudah ada, namanya di Microsoft ada namanya di pakai COM itu udah ada. Cuma yang antar Microsoft aja. Antar software-softwarenya kalau kita pakai Visual Studio atau apa developnya bisa connect. Tapi kalau yang lain pakai aplikasi lain nggak bisa. Ya, saya dengar malah Kementerian Keuangan masih pakai Fox Pro tuh. Ya, tahu Fox Pro? Tahu, Pak. Fox. Ya, tahun 80-an kayaknya saya pernah pakai sebentar gitu. 90-an. Tahun 90-an saya pernah pakai sebentar. Lebih banyak pakai DBase 3 Plus dulu, DBase 3 Plus, terus ada Fox Pro. Ya. Hingga akhirnya Excel menyerang ya. Tuh, ya. Nah, makanya kalau sekarang teknologinya sudah ada namanya web service. Web service ini ternyata juga tidak gampang. Kelihatannya wah tinggal bikin aja ya, tinggal ketik, tinggal cari contekannya aja di internet. Ternyata kalau tidak punya arsitekturnya ya akhirnya jadi ini juga, duplikat juga harinya. Ya itu tantangannya ya. Kemudian ada tantangan lain, bagaimana caranya teknologi yang sudah ada, yang sudah kita punya itu bisa hidup berdampingan dengan yang lain ya. Kita harus mindset ke depan. Mindset ke depan itu artinya gini, kita harus bisa memprediksi ke depan itu kita mau pakai teknologi apa. Sudah kita rencanakan meskipun belum dianggarkan. Ya, contoh sekarang kan mau pakai apa? AI ya, yang lagi tren sekarang. Tapi buat apa? Pikirkan di kantor Anda kalau pakai AI itu buat apa? Soalnya udah disuruh presiden ini, presiden udah bilang harus. Tapi buat apa? Bisa bayangkan nggak? AI itu apa sih? Jangankan AI, blockchain apa sih? Saya pernah mainan blockchain ya, pernah. Ada yang tesisnya, maksud saya yang tesisnya atau tugas akhirnya tentang blockchain. Tujuan saya bukan untuk mengendorse blockchain, enggak. Saya justru pengen menunjukkan blockchain itu jelek. Blockchain itu nggak cocok. Ya banyak yang latah begitu ya. Pakai ini. Saya minta ditulis di tugas akhir atau tesisnya apa jeleknya yang Anda usulkan itu. Bukan bagusnya semua orang udah tahu. Jeleknya apa? Di mana blockchain tidak bisa digunakan? Kapan? Untuk situasi apa? Ternyata banyak kasus blockchain itu tidak bisa digunakan. Sama AI machine learning buat apa? Kan gitu. Biasanya gitu. Kalau ada yang bikin proposal bla 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 menggunakan machine learning. Buat apa? Saya bilang gitu kan. Ya memang itu katanya future technology ya. Kalau Anda misalnya nanti untuk memperkaya aplikasi di tempat Anda mungkin pakai itu machine learning. Tapi ya buat apa? Kira-kira buat apa? Ayo, ada punya ide? Di kantor Anda, di perusahaan Anda ya, buat apa? Machine learning itu buat apa?
Ya, buat apa? Machine learning itu sebenarnya apa sih, buat apa kegunaannya? Permisi Pak, Ya, mungkin kalau kami kan Pak di statistik kan banyak layanan data seperti itu kan Pak. Selama ini dia ya. dari mobile atau website. Mungkin kalau pakai machine learning kan bisa otomatis tadi kan. Seperti kayak Telkomsel tadi Pak. Dari call center menjadi chatbox seperti itu Pak. Demikian Pak. Apakah itu benar-benar berguna buat chatbotnya? Buat apa chatbot di sana? Mungkin dari segi ini sih Pak, inovasi pelayanannya sih Pak. Biar ada ini kan cepat, tangkapan cepat gitu. Ya, iya betul. Tapi gini, yang namanya machine learning itu kan sangat tergantung dengan data. Ya, mesin itu menjadi cerdas itu karena kita berikan data. Sama seperti manusia. Manusia menjadi cerdas karena kita berikan ya intake yang sesuai dengan yang kita inginkan kan. Kita berikan intake, kasih ilmu dia. Jadi pinter. Mesin juga sama. Nah, sekarang pinternya kayak apa sih mesin itu tergantung sama yang ngasih data. Hanya diberikan data tren dalam setahun, ya nggak akan pinter-pinter mesinnya. Harus diberikan trennya misalnya sekian tahun. Misalnya kita punya data 25 tahun, masukin situ. Tapi tentu saja itu akan bias. Ya, mengapa bias? Karena itu tergantung selera orang yang memberi data. Ada seleranya. Orang memberi data itu pasti ada seleranya. Ya, saya ambil contoh sederhana aja. Pernah lihat ini nggak? Pernah lihat sistem untuk mendeteksi atau menghitung mendeteksi kepadatan di perempatan jalan pakai kamera, menghitung jumlah kendaraan. Anda pernah lihat? Ya di YouTube atau di mana? Pernah, Pak. Pernah kan? Pernah. Pernah Pak. Iya, Pak, pernah. Nah, Counting. itu ada yang menyediakan datasetnya di internet. Ya, dataset mengenai kendaraan yang lewat, ya. Jadi kita bisa latih mesin kita untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat berdasarkan dataset tersebut. Ya. Tapi jadinya bias. Ya sukses memang dia menghitung, tapi kondisinya bias. Mengapa bias? Hanya untuk kondisi seperti yang ada di dataset tersebut. Datasetnya kebanyakan gambar-gambar di luar negeri. Coba pakai di Indonesia, tahu sendiri perempatan itu isinya apa? Yang dominan apa? Kalau di Indonesia? Motor. Sepeda motor. Nah, jadi di perempatan tuh banyak lalatnya di situ berkumpul. Ya, sepeda motor berkerumun. Counting prosesnya jadi tidak jalan dengan dataset tersebut. Ya, vendor-vendor kalau jualan produk yang itu ya itu pakai dataset yang mereka punya, bukan pakai dataset kita. Ya, itu masalahnya. Ya, kita harus kalau mau pakai machine learning, memang konteksnya harus disesuaikan dengan punya kita. Ya, ke depan maunya seperti apa, datanya kita juga harus punya. Nggak punya data, kita harus bisa bikin modelnya. Bikin model lebih susah lagi dibanding ditrain pakai data. Itu. Ya, kita harus bisa memprediksi ke depan kita akan butuh apa. Ya, ini komponen-komponen arsitekturnya, itu ada urusan teknis, yaitu teknologinya apa saja dipakai, layanannya apa, informasinya apa, dan sebagainya. Ya, kalau kuliah ini lebih banyak urusan teknis, ya, nanti teknis, informasi, service,
Kita tidak menyinggung bisnis proses, karena bisnis proses itu urusannya di kuliah lain nanti. Oke, ada pertanyaan? Apapun ya, use case, contoh kasus. Emang susah ya cari contoh kasus kalau belum pengalaman. Yang BPS biasanya banyak itu pengalaman itu. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalkan untuk yang kan sekarang kita fokusnya bukan lagi di object oriented nih Pak, di service gitu ya. Nah, kalau SOA sendiri sama microservices itu bedanya di mana ya Pak? Gini ya. SOA sesuai dengan namanya itulah Service Oriented Architecture. Arsitektur. Kalau microservice itu sudah implementasi. Ya. Sudah implementasi layanannya seperti apa. Kalau arsitektur itu gambaran besarnya ya. Jadi microservice itu adalah sudah implementasi atau solusi dari SOA tersebut. Subset. Dan hati-hati juga tidak semua harus dibuatkan service. Ada beberapa tempat yang menyesal sudah mengubah aplikasi monolitiknya ke service. Ada. Ya ternyata lama-lama jadi complicated ternyata juga bisa. Mengapa seperti itu complicated? Begini. Kalau sudah service oriented, setiap namanya service layanan kalau dalam implementasi kan program komputer ya. Program komputer yang hanya menghandle satu atau beberapa layanan saja. Apalagi microservice. Itu bagian kecil, misalnya hanya untuk autentikasinya doang. Hanya untuk membaca database saja. Kecil. Setiap program yang kecil-kecil tersebut, kalau sudah service oriented, Anda bisa deploy di mana saja untuk setiap service-nya. Misal service A Anda deploy di Google Cloud, service B Anda deploy di Amazon AWS, service C saya deploy di hostingnya siapa, service D saya in-house dia di server sendiri, bisa kayak gitu. Terus pengelolaannya gimana tuh, nyebar-nyebar semua servisnya di berbagai vendor itu gimana caranya? Apalagi data. Nanti kalau satu service misalnya Anda deploy di Google Cloud ya, satu service, baru satu service aja, kecil aja. Data datang terus, misalnya membaca pembacaan dari sensor IoT ya, data kan datang terus. Data makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, ya. Terus Anda lihat argonya, kan bayar itu ya Google Cloud ya. Ya betul Terus Pak, cek bayar argonya. Begitu Anda cek argonya, aduh saya nggak bisa bayar ini. Terus, what to do? Migrasi. Itu baru satu service ya. Iya, langsung di-download ke komputer lokal. Nah, terus Anda harus deploy lagi kan servicenya. Gimana caranya deploy supaya bisa diakses yang lain? Repot lagi. Ya, perlu pengelolaan. Udah service sudah banyak tuh, perlu pengelolaan. Ya, itu. Realitasnya kayak begitu. Teorinya indah. Realitasnya tidak seindah teorinya. Ya, itu harus Anda pikirkan, harus punya mindset ke situ. Punya mindset ke cost-nya, punya hitung-hitungannya seperti apa. Ya, jangan cuma diterima semua pasti bagus ya. Tuh dihitung ya, supaya sustain kan, sustainable ya.
Nah, itu tadi ketantangannya ya dalam membangun solusi tadi itu tadi. Jadi bagaimana semua itu sudah dipikirkan, teknologinya apa. Kalau perlu ada plan A, plan B, plan C tadi lah ya. Kalau data sudah besar, saya dapat cerita ada sebuah perusahaan yang saat itu ingin memindahkan data. Jadi layanan itu pasti ada datanya biasanya. Satu layanan dari satu provider ke provider lain. Layanannya mau dipindah. Datanya juga ikut pindah kan? Habis ratusan juta untuk pindah data. Itu pun salah hitung, akhirnya habisnya 1 sekian M. Hanya untuk pindah data. Harus pikirkan itu, seandainya nanti ke depan akan seperti itu. Ya. Sama seperti arsitektur rumah sebenarnya sekarang ada tren itu orang untuk membuat itu rumah itu kalau bisa jangan permanen lah, knockdown. Karena sekarang mungkin butuh 2 kamar saja, nanti ke depan kalau saya butuh 3 bagaimana? Saya butuh 4 bagaimana? Atau saya kecilkan sehingga kamar saya perluas gimana? Kalau perlu temboknya jangan permanen. Nah itu kan bagian dari arsitektur. Ya, aplikasi juga sama. Ya. Nah, kalau kita mikir aplikasi juga tidak hanya software apa yang terlihat oleh mata kita saja, itu kan front end-nya saja. Ya, itu hanya front end. Back end-nya bagaimana? Database-nya bagaimana? Nanti perlu diganti apa enggak? Memindahkan dari MySQL ke PostgreSQL aja repot setengah mati. Ya, protokol-protokolnya bagaimana? Tetap pakai itu atau tidak? Ya, banyak sekali ya. Dari urusan aplikasi, urusan nanti informasi, data-datanya bagaimana? Servisnya bagaimana? Kalau bisnis prosesnya berganti bagaimana? Pusing kan? Pusing ya. Kebanyakan dipikirin ya. Nah, yang perlu Anda ini adalah bagaimana caranya kepusingan itu supaya berkurang adalah berpikirnya secara terstruktur. Ya, secara terstruktur. Bisa dimulai dari arsitektur enterprise dulu. Di bawah arsitektur enterprise, nanti ada arsitektur aplikasi, informasi dan sebagainya. Nanti ada namanya tata kelola IT, ya, IT governance. Kalau arsitektur enterprise itu framework-nya ada TOGAF, Jakman, framework ya. Kalau IT governance itu COBIT biasanya. Kalau security, ada lagi yang lain. Ya, ISO 27001 sama apa lagi ya. Security, terus ya, saya nggak apa saja. Ya, dokumen tebal-tebal semua itu yang males dibaca. Ya, banyak hal yang dipikirkan. Makanya kalau Anda pernah melihat gelarnya konsultan urusan IT nggak? Gelar orang. Nggak pernah? Pernah, Pak. Nah. Berapa panjang itu? Panjang banget, Pak. Ada MTCNA, macam-macam. Saya tunjukin satu ya, yang saya kenal. Ya, Anda tidak harus tahu semuanya ya, tidak harus tahu semuanya, tapi yang penting adalah Anda bisa fokus, Anda tuh mau yang mana dulu yang mau Anda pelajari ya, bagian yang mana dulu. Jangan semuanya, nggak bisa. Apalagi ini cuma sekolah ya, Anda sekolah kan studi intinya, jangan berpikirnya terlalu besar.
Ini misal ya, ada nama orang gelarnya sepanjang ini itu. PMP, kalau MT tahu ya, Magister Teknik, MBA udah tahu, PMP itu Project Management. CISA ini urusannya IT Audit, dan seterusnya. CISM nih, kalau CGET ini Governance, saya lupa apa, Enterprise Governance gitu, dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak faktornya. Ya, tapi Anda tidak perlu harus semuanya harus Anda tahu, yang penting harus Anda fokus di mana. Ya, terutama nanti waktu ini ya, kan udah ada yang sudah ngambil metodologi penelitian ya, nyusun proposal. S2 itu intinya tesis kok ya, kuliah itu gampang. Pasti lulus. Tesis belum tentu. Tidak semua lancar di tesis, ya. Karena kadang-kadang terlalu besar. Yang dipikir itu ngawang-ngawang mimpinya terlalu besar. Ya, harusnya mimpinya. Oke, ada pertanyaan? Pak, tadi disinggung ke tesis sama metode penelitian nih Pak. Kebetulan saya salah satu yang ngambil metode penelitian di semester ini. Nah, kira-kira kalau untuk SOA ini Pak, kan kalau saya pribadi sih berpikirnya kalau penerapan SOA-nya gitu Pak, untuk yang bisa diambil di metode penelitian. Karena maksudnya dikecilin lagi itu, apakah nanti dari bisnis prosesnya atau dari mananya nih Pak yang akan dikecilin itu Pak? Bebas. Tapi begitu saya bilang bebas, tambah bingung. Betul Pak. Ya. Nah, gini, berarti belum tahu masalah. Kan saya tadi bilang ya, semua harus dimulai dari permasalahan bisnis. Ya namanya bisnis itu belum tentu terlibat sama uang ya, bisnis tidak harus urusan jual beli. Bisnis adalah kegiatan aktivitas, ya. Jadi permasalahan aktivitas atau permasalahan bisnis yang dimaksud itu apa? Apa masalahnya? Bisa berikan contoh. Kalau Anda bisa memberikan contoh, berarti Anda paham. Kalau nggak bisa ngasih contoh, ngawang-ngawang semua, berarti belum paham. Ya, contoh real world example-nya. Contohnya ya, apa ya? Iya. Saya ambil contoh begini aja. Yang tadi saya ceritakan ya, misalnya mendeteksi tadi menghitung jumlah kendaraan ya. Saya ambil contoh aja begini. Real world problemnya adalah bagaimana caranya menghitung jumlah sepeda motor yang ada di kotak merah di perempatan itu. Ya. Memberikan contoh yang bisa dipahami oleh orang lain. Apa contohnya? Kalau masih abstrak semua berarti Anda belum bisa memberikan contoh. Apa contohnya? Contoh soal yang Anda maksud apa? Kalau sekarang sih di pemikiran saya itu ini Pak, jadi di institusi kami, Pusjatan yang dulu itu punya layanan yang namanya PNBP nih Pak, penerima negara bukan pajak gitu. Nah saat ini untuk mengelola layanan PNBP tersebut, saat si user mau menggunakan layanan tersebut, dia tuh harus telepon ke kantor gitu untuk mau mengetahui biaya pengujiannya berapa, lama pengujiannya berapa lama gitu. Nah, ini masalah yang mau saya angkat itu ya ini tadi Pak, gimana caranya proses dari mulai awal mau pengujian sampai laporan bisa diterima itu semuanya kita coba dapat dibuatin berdasarkan si SOA-nya ini. Jadi user itu nggak perlu lagi nelpon ke kantor kalau mau tahu pengujiannya sudah sampai mana gitu. Ya, gampang kan itu? Iya. Itu kan gampang. Mungkin kan. Buat dulu diagram proses bisnisnya seperti apa, ya kan?
Diagram pakai flowchart biasa itu, diagram proses bisnisnya seperti apa, sedetail-detailnya. Stakeholdernya siapa? Ya biasanya sumbu vertikal atau sumbu horizontal tuh stakeholdernya siapa? Setiap stakeholder punya proses menangani proses seperti apa? Ya dokumen-dokumen yang terlibat apa? Dokumen apa yang dikirim dari satu stakeholder ke stakeholder lain? Form-formnya seperti apa? Format formnya seperti apa? Formulir itu. Dan seterusnya ya. Diagram proses bisnis itu intinya adalah perpindahan dokumen dari satu proses ke proses lain. Ya, dokumen itu bisa dokumen kertas maupun dokumen elektronik. Nah, dari situ Anda bisa buatkan arsitekturnya, aplikasinya bagaimana. Beres kan? Sebenarnya. Iya Pak, betul Pak. Ya, dari arsitektur. Jadi Anda harus merancangnya secara terstruktur bertahap. Dimulai dari apa dulu, next, dan seterusnya, sedetail-detailnya. Kalau Anda bisa menjelaskan dengan detail, sampai tadi saya bilang ada formulirnya apa, format formulirnya bagaimana, dokumen yang harus diserahkan dari satu unit ke unit lain itu dokumen apa namanya, formatnya bagaimana. Kalau bisa menjelaskan sedetail, contohnya bisa dengan mudah Anda selesaikan itu masalah tersebut. Nanti Anda tahu ada namanya analisis kebutuhannya. Dari analisis kebutuhan berdasarkan existing kondisinya seperti itu, nanti ada analisis kebutuhannya seperti apa, baru Anda rancang desain solusinya. Ya, ini bukan masalah coding, ya, bukan masalah programming, bukan masalah itu. Bagaimana caranya proses bisnis yang ada bisa diikuti dengan sebuah alat bantu pengecekan status itu. Karena namanya proses bisnis itu kan terikat dengan regulasi. Tidak mungkin Anda ubah proses bisnis. Kecuali regulasinya Anda ubah. Begitu saja kok sebenarnya itu. Ya, yang penting adalah Anda bisa menjelaskannya secara terstruktur step by step. Ya, prosedurnya bagaimana? Runut. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang solusi. Ya, tapi yang penting adalah analisis kebutuhannya itu. Siap, terima kasih banyak Pak Bas. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, referensi kalau kuliah ini saya ini referensinya sebenarnya bebas ya. Referensinya itu tidak mengikat, tapi nanti lebih banyak nanti akan membahas tentang application interface. Ya, di tataran praktisnya banyak membahas application interface. Ya, API. Bandung Lautan API ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Daftar hadir dari isi ya. Slide silakan dibaca di situ, tidak banyak kok sebenarnya si slide-nya. Kalau ada yang tidak jelas dari slide-nya, bisa Anda cari di internet juga ada banyak ya tentang hal itu. Tapi kalau butuh penjelasan dari saya bisa. Ya. Saya bisa dihubungi melalui chat di MS Teams ini ya, Microsoft Teams biasanya pasti saya balas. Ya. Saya jarang baca WA soalnya. Bisa dari Microsoft Teams kalau ada yang perlu ditanyakan. Pengumuman tugas-tugas juga saya akan lewat Microsoft Teams ini. Ya, jangan lupa kalau di ini ya di HP, kalau Anda install Microsoft Teams di HP, jangan lupa tanda ini di enable ya, tanda lonceng itu. Saya tunjukin ya. Sering ada yang lupa soalnya. Jadi nggak dapat notifikasi kalau itu nggak di enable ya.
Saya tunjukin. Nah, kalau di sini bisa general ya, di bagian general. Nah, ini ada di pojok kanan atas itu. Pojok kanan ada gambar lonceng itu. Jadi kalau biasanya by default dia dicoret. Biasanya begini. Nah, biasanya begini ya. Lonceng dicoret itu kalau dimension baru dapat notifikasi, kalau nggak dimension nggak ada bisa. Ya, itu biasanya nih harus tanda coretnya dihilangkan. Ya, ada yang instalasi by defaultnya seperti itu soalnya. Isi Pak bertanya Pak. Ya. Berarti yang di-enablekan notification-nya untuk yang general dan kelas 01 ya Pak? Soalnya kalau di saya Ya. tampilannya ada 2 sih Pak. Betul, ya dua-duanya saja nggak apa-apa. Oke Pak. Karena general itu default channel ya, public channel itu. Jadi kalau assignment pasti saya berikan lewat general. Karena di private channelnya di kelas 01 nggak bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya sudah sampai sini udah 9.40. Ya, silakan dibaca materinya. Nanti kalau kuliah ini berupa nanti saya berikan setiap kuliah itu ada tugas-tugas kecil ya, tugas-tugas kecil saja, kuis-kuis kecil untuk didiskusikan. Tentang jadwal jamnya nggak ada masalah ya, jam segini? Ya Pak. Nggak masalah, Pak. Iya, nggak ada masalah. Oke. Nggak ada. Iya. Nggak usah mandi, nggak apa-apa. Starting jam 9 soalnya Pak. Nggak mandi juga nggak tahu kok ya, nggak bau kok. Baik, saya sudahi sampai sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bas. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.